Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Teacher berharap peserta didik teacher semua dalam keadaan sehat. Apa kabar anak-anak teacher pada saat ini? Sehat, teacher. Baik, teacher. Oke, baik ya. Oke, teacher senang ya. Anak-anak teacher semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kerohanian kita pada saat ini, teacher minta salah satu dari peserta didik teacher pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Monica. Sama-sama, teacher. Oke, ya. Kita akan melanjutkan kegiatan kerohanian kita pada minggu ini ya. Teacher akan share screen. Terlihat nah apa yang teacher share? Terlihat? Terlihat, teacher. Oke, yang sudah bisa melihat boleh angkat tangannya seperti ini. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi kegiatan kerohanian kita masih lanjutan dari minggu lalu, yaitu contoh kesetiaan dalam Alkitab yang bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Andika, boleh tolong dibaca, nak? Jadi dapat dikatakan bahwa kesetiaan termasuk satu dari 9 buah roh yang diajarkan. Contoh kesetiaan dalam Alkitab oleh Tuhan. Amsal mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi jarang ditemukan pribadi yang setia. Kesetiaan mempunyai banyak definisi, diantaranya berpegang teguh terhadap janji, karena janji Tuhan bagi orang percaya adalah yang dan amin. Patuh dan taat. Seberat apapun tugas yang diberikan, tetap pribadi tersebut harus menjalaninya tanpa komplain. Kesetiaan menurut Alkitab di Perjanjian Lama adalah kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran, dan tulus. Oke, terima kasih Andika. Ya, Oke, jadi kesetiaan mempunyai banyak definisi, diantaranya yang pertama itu ini ya, berpegang teguh terhadap janji, karena janji Tuhan bagi orang yang percaya adalah iya dan amin. Ya, jadi janji Tuhan itu kepada kita adalah iya dan amin, artinya itu adalah benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi untuk itu kegiatan yang kita lakukan pada saat ini pun ini adalah termasuk berpegang teguh pada janji Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, patuh dan taat. Nah, patuh dan taat ini contoh yang gampang yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat adalah patuh dan taat ketika berada di rumah. Nah, teacher mau tahu ini, siapa anak-anak teacher yang sudah patuh dan taat di rumah? Boleh angkat tangannya? Oke, jadi mungkin belum patuh dan taat, tetapi kita harus menyadari, kita harus mengubah kelakuan kita supaya menjadi orang-orang yang patuh dan taat. Ya, orang-orang yang menjadi orang-orang yang patuh dan taat. Nah, kemudian yang berikut, seberat apapun tugas yang diberikan, tetap pribadi tersebut harus ya menjalani tanpa komplain. Nah, ini juga langsung kita contohkan kegiatan di rumah, ya. Misalnya ketika kamu disuruh orang tua melakukan sesuatu, kamu harus melakukan. Ya. Jadi ketika kita rupanya di rumah itu banyak komplain di dalam melakukan pekerjaan, nah itu adalah sudah gambaran pribadi yang tidak setia. Ya. Jadi apalagi masa-masa pandemi sekarang ini, ya teacher berharap walaupun kamu sebagai anak harus memikirkan bagaimana supaya tercipta kebahagiaan itu di rumah. Ya, mungkin beban orang tua berat, permasalahan berat, ya, kamu harus berfungsi sebagai pencipta kenyamanan di rumah. Nah, kemudian yang berikut, kesetiaan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama adalah yang pertama kokoh. Nah, ini mungkin yang belum kita miliki, kokoh. Ya, kita belum kokoh di dalam kesetiaan, tetapi pada pertemuan kali ini kita diingatkan supaya kita kokoh di dalam kesetiaan. Ya, karena kalau kita tidak kokoh, berarti kita belum memunculkan sifat yang setia. Nah, kemudian tidak tergoyahkan, ya, hampir sama dengan kokoh. Nah, kita tidak tergoyahkan itu artinya kita tidak terpengaruh.
Ya, misalnya ketika si Samuel bermain, ya si Andika jadi mengikuti sementara tugasnya di rumah belum selesai. Ah, itu berarti masih tergoyahkan. Nah, jadi tidak tergoyahkan harus kita miliki, ya, sebagai cerminan dari orang-orang yang setia. Kemudian tidak berubah. Nah, tidak berubah. Nah, sama juga misalnya si Monica sudah disuruh orang tuanya nanti kerjakan ini naknya, kata orang tuanya, "Ya, Pak." Nah, rupanya datang temannya, diajaknya dia bermain. Nah, jadi jangan seperti itu karena kita diharapkan di sini adalah tidak berubah. Ya, tidak berubah. Nah, yang berikut kebenaran. Nah, kebenaran ini ya. Nah, berarti di dalam kehidupan kita seharusnya karena kita sudah banyak mendapat pengajaran, mendapat perlakuan di sekolah, di rumah, dan dimanapun, kebenaran ini kita sudah tahu apa adanya. Nah, jadi kita juga di dalam kehidupan kita harus berusaha melakukan kebenaran. Ya, kita harus menonjolkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikut tulus. Ya, tulus. Nah, boleh dicontohkan ketika kita masih belajar di sekolah, ya, teacher Manto kan sering bilang, itu temannya yang belum bisa dibantu. Siapa yang pernah teacher suruh seperti itu? Membantu temannya yang kurang bisa? Saya teacher. Nah, ada kan? Nah sekarang itu coba jawab dalam hatimu sendiri. Kamu tulus apa tidak? Nah, jadi seandainya kamu tidak tulus pada pertemuan kita kali ini, ya, pada pertemuan kali ini diingatkan kita harus tulus, ya. Karena kalau kita tidak tulus berarti tidak menggambarkan kesetiaan. Oke, berikut. Nah, boleh dibaca. Sinta, boleh baca nak Sinta? Teacher, kitab sendiri mengatakan bahwa kasih Allah tetap selamanya, tidak berubah, dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Sedangkan dalam perjanjian baru kesetiaan dapat diartikan sebagai percaya, 5 pasti, 6 benar. Oke, ya. Jadi ini teacher ulas sedikit lagi ya. Ya. Jadi harus dapat dipercaya, ya. Ketika disuruh melakukan sesuatu di rumah, lakukanlah dengan benar, ya. Ketika kamu ada janji dengan teman, tepatilah janjimu. Ya, kedua taat. Nah, ya. Ini mungkin yang masih sering kita lalai ya, kita masih belum taat. Tetapi pada pertemuan kali ini juga kita diingatkan supaya kita taat. Ya. Nah, yang berikut yang ketiga, orang percaya. Ya, orang percaya kita sudah sama-sama tahu kegiatan yang kita lakukan hari ini pun adalah gambaran dari orang yang percaya. Ya. Oke, kemudian yang keempat, mempercaya. Ya, ini sama dengan mempercayai. Jadi ini yang paling utama adalah kita harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus penebus kita ya, percaya dengan firman-firman yang sudah kita dengar. Ya, kemudian yang berikut pasti ya. Kita juga harus menjadi orang-orang yang pasti. Ya. Jangan misalnya ketika kita menyatakan sesuatu tetapi kita tidak bisa lakukan. Ya. Kita tidak tepati. Itu juga akan menunjukkan bahwa kita adalah bukan orang yang setia. Nah, kemudian yang terakhir adalah benar. Ya, ada kaitannya dengan yang terakhir itu yang sudah kita pernah dengar sebelumnya, di mana apapun yang kita lakukan berusahalah untuk melakukan yang benar. Teacher berharap semua anak-anak teacher boleh memahaminya. Oke? Sekian dan terima kasih. Dan untuk menutup kegiatan kita, teacher minta salah satu dari peserta didik teacher untuk menutup kegiatan kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih anak-anak teacher ya. Oke.